Ini lagu lama, tapi yang menginspirasi saya paling suka lagu ini. Kenapa? Ya kita semua pasti ada masalah kok, nggak mungkin nggak ada. Ya? Intinya nggak boleh ke masalah. Saya hari ini nggak bawa materi. Terima kasih saya udah diundang ke sini. Saya malu banget nggak punya prestasi kok diundang ke sini. Saya mau sharing-sharing aja. Silakan duduk. Sorry. Lupa ya. Assalamualaikum. Maaf kalau kaget ya. Saya Muslim dari tahun 93 mualaf ya. Jadi jangan kaget. Ceritanya panjang, saya nggak akan cerita di sini. Saya cuma akan sharing kenapa saya bisa selama ini di Prudensial. Kenapa saya dulu dari nggak suka benci asuransi mau gabung di asuransi. Awalnya saya antar jemput dari tahun 87. Cukup berhasil. Saya punya 3 mobil, suami saya kerja sendiri. Antar jemput saya juga 3 mobil itu kalau dibilang dengan nalar pasti paling banyak orangnya 60 ya. Enggak. Anak buah saya 100 orang. Enggak masuk di akal ya. Tapi dari dulu memang saya suka berdoa, saya suka dalam doa. Apapun itu, saya yakin kalau Allah yang mengizinkan, kalau Allah yang mengatur, nggak ada yang mustahil. Nah, jadi itu yang saya jalankan setiap hari. Jangan waktu itu saya belum Muslim ya. Terus akhirnya saya ketemu satu teman. Saya tahun 94 buka depot di Taman Safari. Kalau yang pernah datang waktu itu Taman Safari baru buka, ada depot YY, yaitu saya. Tapi saya nggak pernah di kasir, saya di belakang, saya bagian masak. Yang di kasir adik saya. Kebetulan sebelah saya itu bosnya nggak pernah di situ juga. Jadi bosnya justru nggak pernah datang, itu suruh pegawainya semua. Di sana cuma 5 bulan, tiba-tiba orang ini harusnya dia kenalnya bukan sama saya, tapi sama adik saya. Tapi nggak tahu kenapa dia nyari saya untuk join di asuransi. Kan ngadu Pak, nggak salah tak? Saya bingung. Nggak salah tak nyari saya? Saya lo nggak bisa. Satu, kedua saya tidak suka asuransi. Kenapa nggak suka? Karena waktu itu saya suka ikut asuransi, kecewa terus. Kecewanya kenapa? Mereka selalu ngomong, nggak apa-apa, api wis tah, percaya. Saya percaya, gitu ya. Ikut, tahu-tahu orangnya nggak ada, tahu-tahu orangnya nggak ada gitu. Dan kalau zaman dulu itu kan komputer belum ada. Selain itu juga saya gaptek, nggak ngerti komputer. Jadi bingung nyari gitu, akhirnya benci, mangkel. Kan kita baru ikut, orangnya nggak ada mau lanjutin nyari siapa, bingung juga kan. Diputus akhirnya saya rugi. Kan gitu, akhirnya pikirannya memang asuransi itu gak genah gitu. Tapi bapak ini baik, dia ngajarin saya, namanya Pak Fran, tadi ada ya di depan saya. Pak Fran ini ngomong, coba kamu ikut trainingnya. Trainingnya hari ini enak ya, pasta 3 hari aja ya. Dulu 7 hari, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Gak boleh gak ikut, harus ikut terus. Ya hebatnya Pak Fran gitu loh ya. Saya mau ninggal antar jemput saya mau dengerin sampai bergabung akhirnya. Cuman waktu itu memang ya gengsi saya masih tinggi. Saya dari penghasilan antar jemput sudah besar, jadi kerjaan ini gitu loh ya. Cuma saya jadi tahu bahwa asuransi tidak seperti itu. Yang nakalan berarti izinnya. Tiap kali ketemu orang, saya ditanyain, kamu kerja apa? Selain ini, saya jualan. Jadi kalau yang rumahnya di Surabaya Barat, tanya Tante Yeye, itu pasti tahu. Antar jemput, semua dijual, tidak ada yang nggak dijual, semua saya jual. Mereka ngomong itu supermarket berjalan. Cari apa aja ada. Cuman untungnya saya itu menjaga harga diri saya. Yang jelek saya nggak mau jual.
apapun itu. Begitu saya tahu jelek, saya nggak mau jual, nggak jadi, saya kembalikan. Jadi orang-orang tahu barang yang saya bawa pasti bagus. Untungnya itu, gitu ya. Cuman ya dengan berjalannya waktu, saya mulai nawarin, tapi nawarin ya asal-asalan. Zaman dulu kan kalau ditawarin asuransi, tahu kita di asuransi, begitu lihat kita lari semua ya. Saya langsung gengsi saya naik, gak jual asuransi gak pakai gitu. Tapi kalau ada teman-teman yang nanya juga saya kasih tahu. Terus 3 bulan saya kosong, gak ada penghasilan. Ya apa mau ada penghasilan ya, gengsinya tinggi ya. Terus akhirnya yang disalahkan siapa? Pekerjaannya gak cocok aku di sini. Untungnya leader saya baik-baik, benar ya, telaten sekali ya. Kalau waktu itu saya mundur, hari ini saya nggak ada di sini. Waktu itu dia baik sekali, terus support saya sampai satu hari. Justru yang saya tawarin ini orang, saya suka multi level. Nah, ketika itu ketemu di multi level, saya ditanyain selain di sini kerja apa? Asuransi. Hasilnya banyak kok. Kalau multi level nggak ada hasilnya. Saya udah tahu multi level nggak ada hasilnya gitu. Cuman gengsi yang bikin kita itu tetap di situ. Kenapa? Gaya kan, bajunya, penampilannya gitu. Terus kalau kita bawa barang, kita ya istilahnya diorangkan gitu loh ya. Kalau asuransi begitu, asuransi mengingkir kan gitu. Ternyata orang itu yang saya tidak kenal itu tiba-tiba ngomong sama saya. Loh beneran tadi? Oh bener, saya sudah pergi ke Jepang dari multi level ini. Pulang dari Jepang mati kok. Penghasilan pun tek, saya bilang gini. Lu kok bisa? Lu yang gak ada yang jualan, ya apa? Harus jualan terus. Kalau di asuransi enggak kok. Saya gabung di Prudential tahun 2000. 2001 saya langsung dapat ke Singapura. Ada foto saya sama Pak Rey waktu itu. Pak Wis Andepan juga sekali. Seperti itu. Terus saya sempat 2006 saya mengundurkan diri. Itu tadi gengsi tetap lagi. Terus ada satu leader yang baik yaitu Pak Edi Tyson yang ngajak saya bergabung lagi. Ada 2007 saya gabung lagi, tapi karena saya baru resign, saya kan nggak boleh pakai nama saya pakai nama anak saya. Di Pak Edi saya langsung dapat startup bukti, tapi yang berangkat anak saya. Terus pakai nama saya sendiri 2009 seperti itu. Intinya di sini saya cuma mau sharing. Pekerjaan ini susah buat yang sudah mindsetnya susah ya. Saya kasih tahu, saya SMA nggak lulus. Pertama kali saya ketemu nasabah ketika ditanyain 2000 kan nggak ada aneh-aneh ya, tanyaannya tabungan sama Taska. BCA pun waktu itu kayaknya belum terlalu belum terlalu orang tahu. Yang tahu Tabanas sama Taska. Saya ikutnya Tabanas. Begitu ditanyain apa beda Iji Tabanas tabungan Tabanas sampai Taska. Oh ya beda, nggak tahu saya. Pulang lagi nanya leader. Saya ini orangnya suka belajar. Apapun kalau saya nggak tahu, saya pasti belajar. Saya hari ini masih ikut kelas di Brusolit, ada kelas yang namanya kelas champion. Yang ikut itu boleh leader, boleh agent. Malu. Kadang-kadang saya ternyata ada yang nggak bisa jawab. Malu, tapi nggak apa-apa. Saya nggak fokus dengan malu saya. Saya fokus. Kalau saya nggak ikut kelas ini, saya tambah kalah dengan mereka yang udah muda. Seperti itu. Saya kan tahunya di lapangan. Saya striker, saya suka jualan. Saya rekrut kurang pintar. Nanti saya mau belajar dengan Pak Jansen, sama Pak Kambur. Saya rekrut kurang pintar, saya nggak telaten. Jadi ketika agent saya sudah saya ajari, saya sudah didampingin canvassing, tinggal closing nggak closing, aduh kesuwen wis, saya lari sendiri. Itu yang terjadi setiap tahun. Startup terus, tapi timnya nggak jalan. Ini juga jangan ditiru, ya. Aku mau cerita apa lagi ya? Habis sudah cerita saya. Pengalaman Paris itu saya dari awal sudah kepingin ke Paris. Artinya negara-negara yang saya belum, menurut
Tapi karena saya down 2006 itu, saya mati di tengah jalan bulan Mei saya mengundurkan diri dari kantor yang lama. Padahal waktu itu omset saya sampai Mei udah 200. Moskow cuma 338 ya waktu itu ya. Pindah ke Pak Edi Tyson, kita Edi Tyson 200. Harusnya kalau saya nggak pindah, saya dapat Moskow. Jadi negara-negara yang menurut saya, kalau saya berangkat sendiri, eman, lapor, adem, di Moskow kan dingin kan? Kita orang Indonesia nggak suka dingin ya, bayar dewe, aduh, mek ngeliat istana Kremlin tok, emoh gitu loh. Ya kayak gitu-gitu saya pasti kejar. Yang aneh-aneh itu saya pasti kejar. Bayar dewe, eman kan uang kita gitu, bisa, tapi eman gitu loh. Itu yang memotivasi saya lah. Waktu Paris itu dari awal saya juga udah suka gitu ya. Tapi leader ngomong cirkut bu sampai nggak naik, bingung, pecah saya gitu ya. Pecah sampai Agustus omset saya masih 158 juta. Ya apa cara yang mau ke Paris? Nggak masuk akal ya. Tapi saya buat dalam doa. Saya kalau pagi saya suka meditasi. Bentar aja. Berapa jam? Duduk manis, bukan meditasi yang macam-macamnya, duduk manis, kosongkan pikiran. Sebelum itu saya cuma membayangkan saya harus di Paris, saya harus bisa foto di situ, ngajak anak saya. Pikiran saya waktu itu saya harus double startup, gitu ya. Tapi ternyata nggak bisa. Anak saya yang perempuan, balik lagi nih ceritanya. Background saya keluarga yang biasa-biasa, bukan keluarga yang kaya. Itu background saya. Tapi sombong ya, nggak mau diasuransi sih, tetap antar sentuh, sombong gitu loh ya. Apa istilahnya ya? Terus gak gue sombong itu kan ada ya istilahnya teman-teman ya. Saya lupa gitu ya. Jadi waktu 2006 anak saya nikah, sangat sederhana. Padahal saya sudah di prudensial tapi nggak fokus. Tapi saya paling tinggi 150 juta. Awal aja tahun 2000 itu 150 juta dapat ke Singapura. Habis itu kan nggak naik terus, tapi saya nggak pernah dapat, jadi cuma sekali itu aja. Terus anak saya nikahnya seperti itu, ekonomi keluarga kita dibilang jelek ya enggak, dibilang bagus ya enggak. Akhirnya saya merubah diri saya, ya ketemu dengan orang-orang yang positif, kumpulnya dengan orang-orang yang positif. Begitu ada orang yang ngomong, aduh yang ya jujur sampai hari ini saya nggak akan kumpul sama mereka, saya nggak mau. Pikiran negatif itu paling gampang nempel. Positif itu susah, apalagi orang yang demot kayak saya. Diomongi sekali, keluar sini, 2 kali, keluar sini. Sampai beberapa kali berdeng, gitu loh ya. Sama ini. Jadi waktu di Paris itu, akhirnya Paris di Turki sudah dapat kan, tapi kan uangnya masih berapa kalau kita startup, betul enggak? Nah, tahun berikutnya Cina kalau nggak salah. Nah, saya sombong. Alah, Cina bisa beda dewi. Nggak sampai startup, 300 juta, kurang dikit aja. Saya nggak mau kejar. Paris ini baru saya kejar. Saya betul-betul kejar. Jadi kita meditasi, saya bayangkan saya harus bisa di Paris. Sakno anakku wedok ini kawin wis sederhana banget. Dulu waktu kecil karena dia anak perempuan saya, paling besar itu anak perempuan ini, otomatis susahnya dia ngikut. Adik-adiknya enggak, biarpun tidak seenak sekarang, tapi waktu itu lebih enak adiknya daripada dia. Dia naik motor, adiknya sudah naik mobil semua. Gitu. Kasihan anak saya perempuan. Jadi itu yang saya bayangkan. Nanti dia tak suruh duduk di bawah, saya loncat, yes, gitu. Itu yang saya bayangkan. Tapi saya bayangkan yes. Saya meditasi, saya diam aja, dengerin suara lagu, ya suara gemericik air, apa terserah apa yang bikin kalian nyaman. Itu terus yang saya lakukan. Akhirnya nggak tahu, saya juga nggak ngerti. Tuhan kasih jalan, kalau kita niatnya benar, berangkat saya. Hanya dalam waktu berapa bulan ya, berangkat. Cuman saya nggak bisa ngajak anak saya, nggak apa-apa. Spanyol, saya nggak berangkat, tapi saya berangkatkan anak saya sama mantu saya. Jadi anak saya yang perempuan itu, saya ngomong sama dia, terus kamu honeymoon. Suaminya orang biasa-biasa. Nggak mungkin anak saya akan diajak honeymoon, ya paling honeymoon dia
di Asia aja mungkin ya. Saya berkeyakinan bisa berangkat kamu nanti, saya bilang gitu. Akhirnya anak saya sama anak saya berangkat ke Spanyol dengan prudensial juga. Terus anak yang ketiga kemarin ke Australia, baru pulang dari Australia. Ini saya cerita bukan saya mau ini ya, membanggakan diri saya, enggak. Cuman saya berharap kalian jangan putus asa. Tidak ada satupun yang bisa nahan kita. Kalau kita mau, kalau kita nggak mau, ya apa? Nggak bisa. Contoh, saya sakit dulu. Tekanan saya 100, atasnya 107. Hari ini janjian saya sama klien saya batalin semua. Tapi saya nggak mau batalinnya di sini. Saya tahu. Saya tahu yang bisa saya berikan kepada Anda cuma semangat saya. Itu aja. Saya nggak pernah mau nyerah. Saya nggak mau tahu orang ngomong apa. Saya nggak mau tahu. Oh iya, saya punya satu kelemahan. Saya kalau lihat sini, ini saya nggak kelihatan. Ini saya nggak kelihatan. Atas ini saya nggak kelihatan. Bawah ini saya nggak kelihatan. Jadi kalau kalian nanti kasih saya tangan, saya nggak kelihatan, jangan kaget. Saya akan diam saja. Kecuali Bu, saya duduk baru saya tahu ada yang nyalamin saya. Tapi sampai hari ini saya tidak mau menyerah. Dalam pikiran saya, kalau saya nggak pegang uang yang banyak, sorry loh ya, anak saya baik-baik sampai hari ini, anak saya baik-baik, tidak ada yang berani sama saya, sudah bisa beli rumah sendiri. Sampai hari ini saya ngomong apapun mereka masih datang, tapi saya nggak mau. Saya hanya melihat orang di sekeliling saya. Ketika orang tua itu tidak punya duit, termasuk mama saya. Mama saya paling benci sama saya. Kalau saya cerita nggak ada yang percaya. Tapi semua teman-teman dekat saya udah tahu. Kemarin saya bisa ulang tahunkan dia ke Cina, pas umur 80 tahun. Dia nggak tahu. Saya juga nggak ngomong. Saya nggak ngomong sama adik-adik saya kaya-kaya semua. Sampai hari ini tidak ada satupun yang mau terima dia. Dia sudah 1 tahun di rumah saya, tidak pindah, tidak mau pindah malah, nyaman di rumah saya. Itu membuat saya lebih kuat lagi bahwa apapun yang saya inginkan pasti terjadi. Nggak mungkin mama saya mau ikut saya. Kalau saya lihat background saya ke belakang, nggak mungkin. Saya sampai 3 tahun yang lalu adik saya sendiri nikahkan anaknya, tidak ada satu kata-kata pun ngomong ke saya bahwa anaknya mau menikah, Cik D dateng no, enggak. Saya kakak paling besar ya, enggak ada. Tapi saya sudah siap. Saya enggak mau sebagai kakak saya melakukan kesalahan. Prinsip saya sebagai anak saya lakukan tugas saya sebagai anak, saya sebagai orang tua saya lakukan tugas saya sebagai orang tua. Saya sebagai agent, saya lakukan tugas saya sebagai agent. Sebagai leader juga saya lakukan tugas saya sebagai leader. Dengan sebaik-baiknya. Orang lain mau ngomong apa, saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Nanti Tuhan akan tunjukkan. Besok mau nikah malam ini baru saya ditelepon. Yang nelpon juga bukan mamanya, keponakan saya. Padahal keponakan saya manggil saya mami. Mami, besok bisa nggak bantuin temu manten? Kalau Anda mungkin nggak mau. Saya enakin, dada-dada aku sopo. Saya enggak. Oke, saya datang. Malamnya di pesta, saya datang juga. Pas di pesta, saya langsung dipegang. Bu, duduk deh, nggak ada sih bantuin aku, terima kamu. Saya tetap ramah sama mereka, saya tetap ya kayak nggak ada apa-apa gitu. Soalnya kalau saya pikirin itu, masalah itu, saya dari kecil loh, kayak anak diri, kayak nggak punya keluarga, ya. Saya cuma sama Tuhan. Kenapa saya rajin berdoa? Saya cuma sama yang di atas. Dia yang selalu mengabulkan doa saya. Biarpun kadang-kadang kita bingung dengan kerjaan, ribut, lupa sholat, lupa doa, tapi Tuhan tidak pernah mengabaikan saya. Saya minta apapun sampai hari ini dikabulkan.
dulu, nggak mungkin lah. Sampai kapan sih? Sekaya-kayanya adik saya kalau saya sakit, bantu berapa sih? Betul nggak? Nah, kerjaan ini menurut saya cocok buat saya. Kenapa? Saya nggak punya apa-apa. Apa yang bisa saya bagikan? Saya kan sedang berbagi. Ya ini. Saya bagi dengan nasabah saya. Kalau mereka ada apa-apa, saya membagikan sesuatu untuk keluarganya dia yang baik. Kalau saya ngajak seperti kalian duduk di sini jadi agent, saya membagikan ilmu saya supaya kalian ayo. Aku gitu sih nggak ngerti apa-apa, bisa. Satu apa? Jangan malu, jangan putus asa. Tadi lihat saya joget kaget ya. Mau gua pikirin, emang hobi saya gitu, mau apa? Gitu. Kalian mau ngomong apa? Saya muslim, banyak yang ngomong muslim temenan itu. Saya sudah umroh 2014. Tapi saya belum bisa berjilbab. Ya saya selalu kalau habis ngomong saya minta maaf, ya Allah ampuni saya. Saya kalau jilbaban ketok tuwek. Ini gak sih voice yo. Beberapa orang kalau ketemu saya lihat dari belakang, ya tersinggung sih, tapi masih ada kebanggaan. Gitu. Waduh cikonda, lho apa kok? Kok mburi kayak sejiswe, malik nenek-nenek ngajar gitu. Biarin, saya seneng kok ya. Menurut kalian umur saya berapa sih? 50. 17 ditambahin 40 tambahin 5 ya tambahin 40 saya sudah 57 cucu saya sudah 3 temennya anak saya aja ketemu saya kaget kok diskotik loh ikat loh sama anak saya temannya kaget semua saya ngomong ketika saya melarang dia nggak akan berani loh cerita betul nggak? Zaman sekarang loh zaman tak benar. Nah, kalau gini kan enak. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi, saya nggak peduli orang ngomong apa, gendeng mana yang ngajari gini-gini. Saya bukan ngajari. Saya hanya menunjukkan sama mereka, bagaimana kayak gini. Hati-hati. Nah, kamu gini, kayak gini tuh yang orang tuh gini. Gak mungkin anak-anak kita nggak ke diskotik. Gak mungkin anak-anak kita nggak hukum itu gak mungkin. Zamannya udah seperti itu. Saya ngajarin seperti itu. Jadi apapun yang menurut saya patut kalian tahu, saya akan kasih tahu. Sama di sini juga saya akan sharing. Apa yang saya dapat ya ini aja gitu. Nah saya mau sharing apa? Saya bingung nih. Cara mencapai Paris. Otomatis aktivitas otomatis tidak ada lagi. Saya breakdown berarti 8, 9, 10, 11 4 bulan saya kurang 300. Paris berapa? 438 ya udah lupa saya 388. Nah saya masih 150, berarti kurang 250 lah ya, kurang 250. Saya bagi 4 bulan, berarti setiap bulan berapa? Dia nggak stres gitu loh, breakdown terus, breakdown. Berapa berarti? 250 dibagi 4, 60. 60 saya bagi 4 minggu, 15 juta. 15 juta berarti cari berapa? 1 orang 2 juta, 2 orang 1 juta, 4 orang 500. 500. Nah, gampang. Akhirnya setelah saya tahu formula itu, gampang ya. Udah, setiap hari saya berarti harus ketemu berapa orang? Formulanya kan 10-1 closing kan? 10-1. Ya udah, harus ketemu 1 hari minimal 5 orang. Berarti 1 minggu ketemu 20 orang. Closing 2 kan? Diharapkan 2 ini yang 1 jutaan. Kalau dalam, saya kan maunya double startup.
Jadi saya push diri saya sendiri. Hari ini, tadi saya bilang gini, tak SMS tak ya Mbak Citra ya? Kayaknya gak bisa ini, gak bisa ini. Tapi saya mengimani diri saya, pasti bisa. Pasti bisa kok, niat saya baik, saya mau sharing. Saya mau kalian itu gak down. Down rugi loh, beneran rugi. Yang saya pelajarin selama ini, saya hidup sendiri. Orang tua saya, papa saya sayang sama saya, sayang banget. Mama saya enggak, saya enggak anak tiri. Tapi yang kuasa di rumah mama saya. Berarti apa-apa saya harus sendiri dong. Tanya papa percuma, tanya oh malu, balik lagi. Betul enggak? Itu yang saya pelajari. Kedua, ketika kita sudah nikah, suami saya kerja, saya kerja. Ketika kita kepengen sesuatu yang terlalu muluk, rasanya kok ya sungkan dong mau minta, betul enggak? Akhirnya apa? Ya kita harus cari sendiri. Akhirnya dari situ saya tahu apa-apa saya harus sendiri. Sekarang ada anak, kita masih muda, kita ngurus anak. Anaknya sudah nikah, ngurus orang tua? Enggak. Saya sadari, enggak. Saya sendiri yang enggak. Paling cuma telepon tok, Ma, mama ya apa? Mama ya apa? Tapi orang tua nggak tahu bahwa kita sibuk. Harus cari uang suami istri, betul nggak? Nah, akhirnya, yowis, saya nggak mau ngerepoti anak. Saya harus bisa. Saya harus survive sampai titik darah penghabisan. Kalau sampai, amit, mata saya ini nggak bisa lihat lagi. Soalnya nggak ada obat. Dokter sudah vonis tidak ada obatnya dan pasti buta. Harusnya nangis ya. Saya diantar teman waktu ngobatin mata. Waktu tanya pertama kali kenapa dengan mata saya. Saya nggak mau teman saya maksa. Kamu tuh sembarang kesehatan lagi ini. No. Ayo antar, aku punya dokter bagus. Begitu tahu dia ngomongin dokter yang nangis dia. Saya nggak nangis. Duduk. Kalau ini turunan, berarti anak-anak saya bisa kena. Iya. Aduh, sama lah. Saya bilang ini. Sama lah. Apa dok? Nggak apa-apa. Kamu jangan stres. Itu tidak langsung bisa berapa turunan ini gitu. Jadi saya lagi apa saja. Jadi di line saya ini cuma saya sama kakak ipar saya, kakak misan saya. Yang lain nggak ada. Yang lain nggak apa-apa. Udah. Kakak misan saya nggak terima berobat kemana-mana. Saya cuma sampai Singapura stop. Karena semua sudah ngomong nggak ada obatnya. Dia sampai ke Cina, sampai Australia. Ya ini ada, nggak ada kok. Wes nggak apa-apa, nggak ada. Aku naik ke luar negeri ya jalan-jalan. Ngapain duitnya dibuang ke dokter? Udah tahu nggak bisa sembuh kok. Ya udah. Jadi kalau saya sampai tidak punya mata, tapi saya pegang uang banyak, saya pasti pakai suster dong. Iya kan? Suster saya masih tapi kalau Yesus Lino ini jalan. Nah kalau saya nggak pegang uang, tunggu dari anak saya. Terus aku minta ini, belum dong, saya repot, enggak, nggak mau, gitu loh. Jadi saya hari ini cuma mau ngasih ini loh, motivasi ya. Jualan mungkin teman-teman di sini udah pintar jualan, aku juga pintar. Saya hanya ingin ngasih masukan. Tidak ada yang bisa menahan apa yang kita mau. Apalagi kita bawa dalam doa. Tuhan masih kasih cara. Itu yang saya yakini. Dan begitu kita down, tidak mau, contoh bangun pagi, waduh, satu ya saya nggak prospek ya. Pernah nggak ngalamin gitu? Mateng kon, coba ya, wes istirahat aja lah. Tekananku dukur. Saya harusnya sudah masuk rumah sakit. Kalau nggak percaya silakan tanya tim saya. Saya dari bulan 10 sudah seperti ini. Tapi saya nggak mau berhenti. Saya cuma ngomong, yang bulan 10 itu saya belum capai 900 juta. Saya nggak mau. Saya harus tetap SUM-nya aja sampai udang sini gitu ya. Naik nggak boleh turun. Nah kemarin teman-teman sempat ngomong, reksa lo, reksa, beres, kan gitu aja. Paling saya kelingan saya duduk, saya duduk sebentar, saya jalan lagi.
Ini pun sudah di ultimatum. Oke, wis beres. Sekali titik, sik enteni sik. Saya nggak mau diganggu dengan sesuatu yang menurut saya masih tahan. Artinya tahan apa? Saya nggak pusing kok. Saya nggak pusing. Cuman ya kadang-kadang gelap gitu aja. Itu aja. Ini nggak sakit. Cuman gelap gitu aja. Kalau saya gitu saya kerasa wah tinggi. Gitu kok. Nggak masalah. Mau sampai kapan? Saya udah umur segini, waktu ini onder diri merotol. Terus saya mengasihani diri saya sendiri. Iya, wes tuwek. Tak tuwek, enggak. Saya anak-anak saya sudah jadi semua. Harusnya saya sudah di zona nyaman. Saya nggak perlu apa-apa, udah ada semua. Tapi saya nggak mau. Gitu loh. Pasal saya ini belum habis. Selama kita masih hidup, kita tuh main pasal. Oh, anakku sekali selesai kan? Tinggal satu yang belum selesai. Sebelum saya berangkat. Kalau paspor saya berangkat, ya berarti pasal saya selesai. Nah, belum selesai ini apa? Saya harus bisa motivasi orang dengan cara saya. Kalau datanya, saya juga laptop aja bingung. Sampai hari ini saya kalau prospek dinas saya, proses quotation tiba-tiba nggak bisa, saya bingung. Saya nggak pusing. Nah, saya ngomong, sorry kok, laptopku ngehang. Saya cerita lagi yang lain. Nanti tak email ya. Kok udah jelas toh? Oh udah jelas. Loh, nek kok jelas jalan kan mana KTP ini. Tak ini no. Nanti SBH ini ilustrasi saya email. Atau saya datang lagi ke sini besok, tak bikin nanti kantor. Begitu. Sekarang nanya jawab aja ya. Bingung aku mau ngomong apa? Ya, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Jadi kalau yang kemarin ke apa namanya yang 200 pertama kali kan sebagai agent baru dapat 200, itulah yang tidak mudah. Nawari ke siapa? Saya sendiri bingung. Saya buat dalam doa. Saya ditanyain nawarin siapa, saya bingung karena keluarga saya sendiri menolak saya. Adik-adik saya nggak ada yang ikut saya. Nggak ada yang ikut saya. Nanyanya ke saya tapi ngikutnya ke orang lain. Ya kan saya udah cerita, saya ini anak tiri, nggak diorangkan. Ya, memang suami saya orang biasa-biasa, bukan orang yang kaya. Adik-adik saya kan kaya-kaya semua. Jadi ya udah biarin gitu loh. Tapi saya nggak pernah dendam, saya nggak pernah ini, biarin. Pokoknya kita ya kalau berusaha sama orang, kita dendam sama orangnya, rugi kita sendiri. Saya nggak kelihatan ya 57 ya. Nggak kelihatan. Apa kelihatan banget? Enggak. Ibu saya cuma itu. Gak mau tahu. Biarin. Yang penting saya happy. Dia ya kayak gitu ya, kita mangkel, dia nggak tahu, dia nggak terasa. Dia nggak terasa. Kadang-kadang kita mangkel sama leader. Leaderku ya aku kalau omset tak ini nggak diomong. Nah isi ikut diomong. Waduh mangkel terus gak mari-mari. Wajahnya kelihatan tua. Saya nggak mau. Urusan lu ngomong nggak ngomong pokoknya gue sampai di Paris. Pokoknya anak-anakku semua sudah berangkat ke luar negeri. Sekarang yang bingung siapa? Adik-adik saya. Oh kok sombong? Ya sih sombong apa? Jadi saya kalau ditanyain saya ditawarin siapa? Saya nggak tahu, saya lupa. Pagi melek, saya antar jemput. Itu dari jam 6 sampai jam 7 saya pulang, saya masak dulu. Jemput lagi kan jam 9. Nah, jeda waktu itu saya buat jalan. Ketemu satu orang yang satu orang. Langsung jemput, antar jemput. Nunggu di sekolah. Teman-teman saya di sekolah saya tawarin semua. Ya kelihatan saya pasti gini lari. Biarin. Pokoknya ketemu orang kaki 2. Pokoknya enggak kaki 4. Kasih saya. Pokoknya saya tawarin. Apalagi sekarang. Sekarang banyak orang yang sudah suka asuransi. Dan saya berprinsip, saya nggak mau nawarin orang asal nawarin.
Ini aja investasi yang saya nggak mau jelasin. Saya nggak mau jelasin di investasi, nanti bumerang buat kita. Saya jelasin satu-satu biaya asuransi, asuransinya, top up-nya, semua saya jelasin. Di kita transparan segala macam. Oh berarti duitku balik gini-gini, enggak kok. Karena itu semua investasi. Kita investasi nggak bisa tahu naik dan turunnya. Cuma di Prudent bisa dilihat, kalau 5% terus kayak gini, kalau 10% terus kayak gini, kalau 15% terus seperti ini. Itu aja yang saya jelaskan. Loh, kamu rata-rata 17%? Iya, sekarang. Kedepannya kan kita nggak tahu tuh. Kalau saya tahu, rata-rata 17% loh, semua uang saya tak masuk ke situ kok. Nggak ngomongin kotor, betul nggak? Itu yang saya katakan. Jadi mereka nggak fokus di investasi. Itu nanti bumerang buat kita. Saya selalu menjelaskan bahwa kita bolehnya ikut asuransi itu adalah ketika ada sesuatu dengan kita aman, tidak merepotin anak. Saya sudah ngomong sama anak saya bahwa kalau mama sakit sampai perlu dipasang ini itu dan mama nggak sadar, nggak usah, pasti nggak usah. Mama nggak mau, itu ngabisin duit, tapi saya nggak mungkin sembuh pun nanti saya nggak mau. Saya bilang gitu, nggak usah. Saya ngomong ketika adik saya sendiri sudah janda, sakit kanker darah, dokter sudah ngomong usianya tidak lebih dari 8 bulan, 1 tahun, paling lama 1,5 tahun, janda. Saya yang punya penghasilan, saya, adik saya nomor 2, adik saya nomor 3. Tega nggak? Biarin dia 8 bulan sampai nggak ada. Orang saudara lo ya, bukan anak. Nggak tega. Ini yang saya selalu ceritakan. Engkau nggak melok apa? Kenapa nggak mau? Saya langsung cerita. Nggak usah, aku duitnya banyak. Ya kita ceritakan, banyak loh orang kaya raya habis hanya gara-gara ngobatin namanya. Namanya nggak mau, tapi anaknya nggak tega. Kita kan punya hati nurani. Mosok nggak perjuangan. Adik saya kita bawa ke Cina, udah dokter bilang pasti nggak sembuh. Sampai di Cina disuruh pulang. Udah tahu. Dokter sini sudah ngomong bawaan pulang bikin dia happy, tapi kita nggak tega. Nah cerita ini loh kita ceritakan ke nasabah. Kenapa harus ikut asuransi? Kalau hari ini saya bawa tas, saya bawa baju, kredit, gak usah langsung bayar 5 kali, saya salah. Itu saya dulu waktu antar jemput. Saya salah gitu. Kenapa? Ternyata itu membuang uang, gak bisa jadi apa-apa. Saya juga pernah arisan emas, arisan berlian, pernah. Masih lumayan, dijual masih ada harganya. Kalau berlian, gak ada harganya loh. Tapi buat sosialita itu wah. Kita buka pikirannya dia. Cerita tentang sosialita, saya punya satu teman baik sekali. Nggak ngomong ya saya naik dewe. Tuh ya, saya suruh ikut asuransi nggak mau. Terus kalau dia nelpon saya mau ngajak saya pergi, ojo ngomong asuransi, awas. Tapi namanya teman dekat, ayo kok, asuransi, ya ngomel terus. Akhirnya ya mungkin kasihan ya, harus 1 juta ini. Waktu itu saya belum pengalaman banyak. Pokoknya dapat 1 juta terus, ini sih gede gitu ya. Senang ya. 8 bulan kemudian dia divonis kanker payudara. Sisinya cuma 100 juta. PHS belum ada, cuma Bromed 1 juta. Nangis. Lu kok gak maksa aku? Ya
maksa buat jak gegeran terus. Itu yang buat saya sekarang rada maksa, tapi maksanya dengan cara baik. Jadi kalau saya betul-betul fact finding, kamu kelasnya seperti apa? Kamu terus nanti ojo gaji ekonomiku nggak kuat, aku nggak mau. Aku maunya yang 500 atau 1 juta. Bapak, sorry. Enggak tahu cuma di sini tau. Iya. Grosir apa eceran? Jadi saya tanya lagi, rumahnya di mana? Oh gitu ya. Berarti engkau mampunya cuma 1 juta ya? Oh ya. Kan saya ya kok. Melok sing lainnya, aku tak pulang. Itu yang saya lakukan. Langsung saya kasih tanda. Oh gitu ya Pak, nggak ada duit ya? Oh iya sekarang siapa ya? Engkau melok orang lain aja ya? Sorry. Saya tinggal pulang. Kaget deh. Loh cici apa oh? Orang itu penasaran. Kalau tambah kita ngotot suruh dia ikut, dia tambah nggak mau ikut. Tapi kalau kita seperti itu, dia balik dengan saya. Sorry kok, saya bukan sales ya kok. Saya adalah konsultan keuangan. Saya betul-betul konsultan keuangan. Langkau rumahnya di gini Citraland, toko ini kayak gini, omsetnya tak lihat dari tadi masuk keluar. Nek engkau masuk rumah sakit di Indonesia pun pasti pilih VIP. Dan kalau sakitnya rodok parah, itu di Indonesia pasti tipes demam berdarah. Wis dibilangi usus buntu, miom, endoskopi, kolonoskopi, nggak mungkin cari di Indonesia, pasti larinya ke Singapura atau Malaysia. Dan nek engkau melok 1 juta, sorry kok, aku yang malu. Berarti aku salah ketemu orang. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa nanti kita engkau cari aja lain. Aja ya kok, gitu lagi. Jangan langsung balik terus langsung, oh iya kok apa-apa. No, saya tetap bisa ya kok. Lu tadi itu sifat manusia. Duduk oh. Jangan kok kan enggak untuk akhir-akhir sekarang ini kan ekonominya lagi goncang toh kok. Nah enak saya nanti akhirnya kau punya duit kau panggil aku lagi. Kan sudah ada kartu namaku udah tak tinggal kan? Enggak. Langsung tak bikinkan langsung lulus itu yang terjadi. Jangan takut. Jangan terus kita ini, aku agent, aku butuh dia. Enggak, dia yang butuh kita. Tapi kerja yang benar loh ya. Langganan saya, nasabah saya itu banyak orang yang jual di Indonesia. Banyak. Dan mereka ikutnya nggak kecil. 5-8 juta per bulan. Meyakinkan mereka, nyenyek. Betul. Kenapa? Mereka nggak tahu gunanya. Mereka nggak ngerti. Saya kesana saya cuma ngomong, kalau orangnya jual sop kaki ya saya cuma ngomong. Kalau ada apa-apa ambil. Ini sih bayar siapa? Saya nggak jualan asuransi langsung kayak Pak Ali gini nggak ya. Saya lihat dulu. Kalau dia sudah saya ceritain masuk, oh gitu dah. Saya bingung ya yang saya ceritakan tadi. Baru saya konsepnya saya jelasin ya. Baru saya cerita Pak Ali. Jadi awalnya saya nggak cerita Pak Ali dulu. Saya fact finding dulu. Saya tanya dulu. Sampai mereka ngerti, sampai mereka jelas. Baru kita ada konsepnya. Konsepnya seperti ini. Nggak tahu lagi ya. Saya sih pakainya itu. Gitu. Kalian nyamannya di mana? Enaknya di mana? Banyak tentang investasi. Investasi. Itu saya mau tanya, kalau misalkan awalnya dulu kan ngertinya kan yang nilai tunda itu kan investasi dulu. Ya memang sekarang baru kita ngerti, oh itu ternyata ini ya sebagai dana cadangan gitu. Nah, nek dulu nih
paling gampang. Wah, asuransi gue suwake. Iya. Oh iya ya, berarti lo hebat ya. Insurance mandate. Ikutnya sama siapa? Pasti konco. Pasti dulur. Dua, kapan meloknya? Kalau kita sudah tahu konco, ambil dulur, preminya gede apa kecil? Kecil, sungkan tok, sing paling cilik. Kebanyakan nasabah saya orang yang sudah punya polis 15, 10, 9. Saya dulu nggak ngerti, ya oh. Loh kok wis melok akeh ta, kok tahu tak isinya. Itu yang saya lakukan itu. Ya nggak tahu, wah pasti kok melok teman apa keluarga ya. Ya begitulah. Ikutnya berapaan kok? Pokoknya akeh. Berapa tahun yang lalu sih? Jadi 3 pertanyaan. 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Oh berarti ada yang baru ya? Si lama tahu gue isi apa? Nggak tahu. Gue lihat loh. Kok melok, nggak tahu isinya. Tapi kedobelan ya apa kok? Kok tahu nggak rawat inap rumah sakit yang pakai kartu? Nggak boleh double claim loh kok. Nah emang beli di mana-mana yang bisa dipakai cuma 1. Itu bisa masuk investasi loh kok. Coba aja tak lihat no. Nanti koko lebih sek di asuransi yang mana? Atau koko panggil agennya semua